Pemirsa, realisasi TV digital di Indonesia masih sulit terwujud. Namun Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara optimistis target TV digital di tahun 2018 tercapai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ganda Monte dari kawasan Sudirman, Jakarta. Ya, Tezar, bagaimana upaya dari Kemenkominfo untuk mewujudkan TV digital ini? Ya Eliza, memang kalau kita runut ke belakang bahwa perjalanan TV digital di Indonesia ini cukup sulit ya. Karena pada Maret 2015 lalu PT UN membatalkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi mengenai penyelenggaraan TV digital di Indonesia. Karena PT UN menganggap bahwa TV digital ini sebelumnya tidak memiliki payung hukum dan tidak ada dalam undang-undang penyiaran. Namun akhirnya kita lihat bersama bahwa kemarin DPR dan Menkominfo Rudiantara kembali membahas mengenai penyelenggaraan TV digital. Dalam pertemuan kemarin juga dibahas mengenai sistem dan metode yang akan digunakan dalam penyelenggaraan TV digital di Indonesia. Dan Menkominfo Rudiantara dan mewawancarai bersama kami tadi, ia mengatakan bahwa saat ini sebuah baik sarana sudah dianggap sudah siap dan hal yang terpenting adalah saat ini menunggu regulasi atau undang-undang mengenai revisi undang-undang penyiaran yang masuk dalam prolegnas tahun ini, sehingga kemungkinan bahwa setelah prolegnas akan dihasilkan undang-undang yang akan mengatur mengenai sistem TV digital di Indonesia. Rudiantara juga mengaku optimis bahwa target semua TV akan menjadi digital pada 2018 akan tercapai. Ia mengatakan bahwa lebih cepat, lebih baik untuk penyelenggaraan TV digital di Indonesia. Demikian Eliza. Lalu apa yang menjadi hambatan dalam proses TV digital kali ini? Ya, berdasarkan wawancara kami bersama dengan Menkominfo Rudiantara, ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih harus menyiapkan sarana lebih baik. Kemudian juga yang terpenting adalah mengenai regulasi, revisi undang-undang penyiaran yang akan mengatur TV digital di Indonesia. Selain itu juga yang tak kalah penting lainnya adalah metode yang masih harus didiskusikan mengenai metode penerapan TV digital. Apakah nanti akan bersifat single multiplexer atau multi-multiplexer. Dan hal ini juga masih harus dibahas bersama dengan DPR dan juga bersama dengan lembaga penyiaran dan pemilik media di Indonesia. Dan ia juga mengatakan bahwa pentingnya pengaturan regulasi dan revisi undang-undang adalah karena sebelumnya PT UN kan membatalkan mengenai peraturan menteri. Hal ini akibat dari tidak adanya regulasi yang kuat mengenai penerapan TV digital di Indonesia. Dan untuk itu mari kita dengarkan kutipan wawancara kami bersama dengan Menteri Informasi dan Komunikasi Rudiantara. TV digital sekarang sedang dibicarakan dan nanti akan masuk ke dalam revisi undang-undang penyiaran yang sudah masuk prolegnas 2015. Targetnya kapan sih Pak sebenarnya? Nanti kita lihat karena metodenya mau seperti apa, mau single multiplexer ataupun multi-multiplexer itu loh. Dan ini kita harus putuskan bersama-sama dengan DPR maupun dengan stakeholders maupun dengan semua katakanlah stakeholders ini, termasuk lembaga penyiaran sendiri, apakah itu swasta, apakah itu publik. Tapi itu sudah ada target nggak? Namanya kan kalau sebelumnya targetnya 2018 sudah semuanya digital Pak. Kalau sekarang gimana? Apakah mundur atau gimana? Kita lihat nanti. Tapi kalau saya lebih cepat lebih bagus. Karena apa? Nanti pada saat bermigrasi yang frekuensinya bisa digunakan untuk digital dividend ya, nomor satu prioritasnya untuk bencana PPDR. Kita kan belum mempunyai pemikiran yang visioner untuk pemanfaatan limited natural resources frekuensi dalam hal ini yang ideal sebetulnya untuk bencana. Jadi sampai sekarang mentok di revisi undang-undang penyiaran. Bukan mentok sih enggak, justru kita mau bahas revisi undang-undang. Justru sekarang kan ada banyak kasus ya di pengadilan, ada berapa? Kominfo dituntut berapa kasus di pengadilan dalam konteks digital ini. Nah nanti saya berharapkan kita bisa selesaikan di undang-undang. Ya. Karena kalau undang-undang kita mempunyai dasar regulasi yang kuat. Ya. Registrasi email. Ya, Rudiantara juga menyatakan bahwa nantinya jika
TV digital ini telah terselenggara, maka frekuensi yang saat ini diperebutkan akan menjadi penyiaran mengenai tanggap bencana untuk mengedukasi masyarakat yang saat ini belum ada di Indonesia. Demikian Eliza. Baik, terima kasih Tezar, reporter Tezar Aditya dan juru kamera Ganda Monte dari kawasan Sudirman, Jakarta.